Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dan rekan kelompok saya. Halo guys, nama aku Dian Zara Fatima. Halo guys, dan aku Muhammad Fatur Rahman Zaki. Jadi kami dari kelompok 10, yaitu kelompok kreatif, yang dimana artinya kerek dan aktif. Jadi kami di sini akan membawakan sebuah tugas dari mata kuliah kepemimpinan strategik, yang dimana kita akan membahas soal review film dari The Lord of the Ring, yang dimana kita akan membahas sisi kepemimpinan strategiknya tersebut. Baik, jadi saya di sini berserta rekan saya akan membawakan sebuah review film, yaitu film The Lord of the Rings. Yang pertama yaitu The Return of the King, yang dimana kami akan membahas dari sisi kepemimpinannya, yang dimana salah satu tokoh yaitu yang paling menonjol dari film tersebut bernama Aragorn, yang dimana dia merupakan seorang calon raja Gordon yang memperlihatkan sebuah kepemimpinan yang inspiratif dan penuh keberanian, yang dimana kita bisa lihat pada cuplikan di sekitar jam ketiga menit 25 hingga 3 menit ke depan. Itu kita bisa melihat sebuah adegan ikonik, yang dimana ketika Aragorn ini berpidato di depan pasukan Gordon dan Rohan di depan Black Gate. Hold your ground! Hold your ground! Sons of Gondor! Of Rohan! My brothers! I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. Dimana ia berkata, "A day may come when courage of the man fails, but it's not today." Yang dimana artinya itu hari sebuah keberanian dari seseorang akan jatuh, tapi tidak untuk hari ini. Nah, ucapan ini nih bukan sekedar kata-kata penyemangat, tapi sebuah seruan moral yang menyalakan kembali sebuah keberanian untuk pasukannya tersebut. Yang dimana Aragorn sendiri ini menunjukkan sebuah kepemimpinan inspiratif dan komunikatif, yang ia mampu mengendalikan kekuatan dan mengubahnya menjadi sebuah semangat juang. Dan ia tidak hanya memerintah, tapi memimpin dan dari depan ikut bertarung bersama pasukannya. Inilah sebuah contoh nyata dari sebuah prinsip kepemimpinan yang bisa diterapkan di era sekarang ini. Jika kita telisik lebih dalam lagi, kepemimpinan Aragorn bukan sekedar soal keberanian di medan perang. Nah, kita bisa lihat di cuplikan berikut. I've sent him to his death. No. There's still hope for Frodo. He needs time and safe passage across the plains of Gorgoroth. We can give him that. How? Draw out Sauron's armies. Empty his lands. Then we gather our full strength and march on the Black Gate. We cannot achieve victory through strength of arms. Not for ourselves. But we can give Frodo his chance if we keep Sauron's eye fixed upon us. Keep him blind to all else that moves. A diversion. Certainty of death? Small chance of success. What are we waiting for? Sauron will suspect a trap. He will not take the bait. I think he will. Di sini terlihat Aragorn bersama Gandalf dan para pemimpin lainnya sedang berdiskusi. Mereka merancang strategi untuk mengalihkan perhatian Sauron ke Black Gate agar Frodo bisa menghancurkan
cincin di Mordor. Dari sini terlihat jelas bahwa Aragorn berperan sebagai pemimpin strategik sekaligus supervisor. Sebagai pemimpin strategik, ia mampu melihat gambaran besar dan memahami bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pertempuran langsung, tetapi juga strategi besar yang menopang misi utama. Namun di saat yang bersamaan, ia juga seorang supervisor lapangan, di mana dia langsung turun di lapangan dan memastikan pasukan siap, memeriksa formasi, dan memberi instruksi dengan tenang dan tegas. Dengan kata lain, Aragorn mampu menyeimbangkan visi jangka panjang dengan aksi nyata di lapangan. Selain strategi dan keberanian, ada satu hal yang membuat Aragorn ini mudah diikuti, yaitu karismanya. Di dalam cuplikan film The Lord of the Rings, setelah kemenangan besar yang diraih oleh karakter Aragorn ini, yang dinobatkan sebagai Raja Gondor, Aragorn itu alih-alih membanggakan pangkatnya, dia malah justru menunjukkan sikap rendah hatinya yang sangat luar biasa. Di mana pada saat Hobbit ingin membungkuk kepada dirinya, si Aragorn ini, Aragorn berkata, "You bow to no one," yang artinya kamu tidak perlu membungkuk kepada siapapun. My friends. You bow to no one. Nah, kalimat sederhana ini menunjukkan besarnya empati dan penghargaan yang tulus dari Aragorn. Nah, dua hal ini sangat penting dari pemimpin yang karismatik. Nah, kalimat sederhana karismanya Aragorn ini bukan berasal dari kekuasaan, tetapi dari integritas dan moralitas yang menginspirasi, bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa hormat kepada rakyatnya. Nah, untuk gaya kepemimpinan ini sangat relevan ya dilakukan di dunia nyata, yang dimana seorang pemimpin modern sebaiknya juga itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama seperti memimpin dengan teladan, ikut serta dalam proses, bukan hanya memberikan perintah kepada para pekerja saja. Terus yang kedua, memotivasi tim lewat komunikasi yang jujur dan membangkitkan semangat para pekerja. Terus yang ketiga yaitu berpikir strategis dan kritis, tidak hanya fokus pada hasil yang instan saja. Dan yang terakhir tentunya itu bersikap karismatik serta empatik yang menghargai setiap anggota tim, sebagaimana karakter Aragorn tadi ini menghargai rakyatnya. Jadi dari karakter Aragorn ini kita bisa belajar bahwa kepemimpinan sejati itu bukan soal kekuasaan saja, melainkan soal pengaruh dan ketulusan serta keberanian sebagai seorang pemimpin. Oke, mungkin cuma itu review dari kami mengenai film The Lord of the Ring, yang dimana kita tadi sempat membahas sisi kepemimpinannya dari film tersebut. Apabila ada salah atau kurangnya dalam perkataan kami atau pembahasan kami, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, And comment, sukses. Udah begitu.